Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami tidak ada tandingannya. Yesus kami hidup. Karena itu kami bersyukur kami boleh datang di altar kudus Tuhan. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Kami bersatu hati karena kami tahu kami menyembah Allah yang satu, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapa yang baik, dimanapun umat Tuhan berada, kami rindu, kami rindu, kami rindu. Lawatan-Mu ada atas kami, kuasa-Mu mengurapi kami, lawatan-Mu ada atas masing-masing kami. Sehingga pagi hari ini bukan hanya sekedar pagi di mana kami ada dalam ibadah doa pagi yang kami jalani, tapi pagi ini akan menjadi pagi berkat bagi kami. Pagi ini akan menjadi pagi mujizat bagi kami. Dan pagi ini akan menjadi pagi lawatan Tuhan. Dan hari ini akan menjadi hari di mana kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Bapa, kami rindu dengar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami. Pimpin kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga pagi hari ini kami menjalani kebenaran firman Tuhan, dimampukan kami. Tuhan tuntun kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Aku percaya Allahku dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan di rumah kita masing-masing dong. Kita masih punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Jangan pernah bilang, Tuhan hancur hidup saya karena masalah ini. No. Justru dengan masalah kita lihat kemuliaan Tuhan. Justru dengan masalah kita melihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih ada dalam bahasan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya kan, berturut-turut setiap hari. Kita sedikit demi sedikit kita baca, pelan-pelan kita baca, kita renungkan apa yang kita dapati, kita catat apa yang menjadi rema kita jalankan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita didasari betul dengan firman Tuhan. Karena Yesus katakan firman itulah yang akan membersihkan kehidupan kita. Kenapa kita dibersihkan? Agar kita menghasilkan buah. Kenapa kita dibersihkan? Agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa kita dibersihkan? Agar kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita perlu dibersihkan. Dengan apa manusia dibersihkan? Dengan firman Allah. Amin. Itu sebabnya setiap hari kita perlu dibersihkan. Setiap hari kita perlu firman Tuhan. Kita lanjut. Sekarang kita masuk dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang terakhir, ayat 31. Iya kan? Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 31. Yes. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Cuman dua, laki-laki dan perempuan. Dan kalau Tuhan udah ciptakan laki-laki itu seperti laki-laki, ya jadinya laki-laki. Nggak ada yang Tuhan bilang, aduh gue salah nyiptain nih, harusnya menjadi perempuan, tapi tiba-tiba jadi laki-laki. Nggak ada saudara. Jadi kalau Tuhan udah jadikan laki-laki, maka dia harusnya jadi laki-laki. Kalau Tuhan diciptakan perempuan, maka dia harusnya jadi perempuan.
Tidak ada Allah pernah gagal, salah menciptakan. Waduh, harusnya jadi perempuan nih. Tapi jadi laki-laki. Enggak. Iblis memutarbalikannya. Kelicikan iblis. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang berpikir harusnya saya ini perempuan, saya hanya laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Begitu pula sebaliknya, saya ini sebenarnya laki-laki yang terjebak, saya sebenarnya perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tipuan-tipuan iblis seperti ini yang akhirnya tidak menyadari bahwa Tuhan mungkin salah cipta. Mungkin saudara, Tuhan gak mungkin salah dalam menciptakan manusia. Bayangkan dari tadi yang kemarin kita bahas bahwa Tuhan menciptakan dengan firman. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bentuk, saudara. Terus kita bilang Tuhan mau salah cipta? Enggak lah. Ya enggak mungkin Tuhan salah ciptakan yang harusnya laki-laki jadi perempuan, yang harusnya perempuan jadi laki-laki. Enggak mungkin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, imago Dei, image-nya Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Setelah diciptakan apa dibilang? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi diberkati dulu, baru beranak cucu. Jangan dibalik, bos. Lu beranak cucu dulu, baru minta diberkati. Salah. Itu udah menyalahi firman. Alkitab jelas mencatat bahwa engkau diberkati dulu. Maka diberkatilah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Lihat saudara ya, Tuhan ketika menciptakan manusia, maka Tuhan memberkati mereka. Lalu mereka disuruh beranak cucu. Setelah beranak cucu dia katakan apa? Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan berfirman, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tuhan yang provide, Tuhan yang sediakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut kekurangan dalam saya mengiring Tuhan. Ulangi. Kita harus yakin karena ini firman Allah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut kekurangan dalam saya mengiring Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyediakan. Makananmu disediakan Tuhan. Makanya Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pelihara loh, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Itu terbukti pada saat penciptaan. Tuhan menciptakan manusia, tapi sebelum Tuhan menciptakan apa yang bisa dikuasai oleh manusia, yang menunjang kehidupan manusia, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Yes. Dia Allah yang memelihara kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang memberkati kehidupan kita. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita setia. Bagian kita mengiring Tuhan. Lihat aku memberikan kepadamu segala pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan terlebih dahulu segala sesuatu untuk manusia. Dan di hari terakhir Tuhan menciptakan manusia, agar ketika manusia hadir,
sudah ada apa yang menjadi keperluannya. Dalam hidup ini sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, terlalu banyak janji Tuhan untuk menyediakan terlalu banyak janji Tuhan untuk Tuhan membawa setiap kita, menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kita. Terlalu banyak. Tapi lucunya begini saudara, manusia baru mengerti gitu kan. Oh, kalau saya mengerti bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya, kalau kita mengerti Tuhan menyediakan segala sesuatunya, harusnya kita menyadari yang harusnya kita cari udah bukan hal-hal seperti itu lagi, tapi pribadinya. Nah, iblis licik, dia memutarbalikkan keadaan sehingga akhirnya yang kita kejar materialnya, kita kejar berkatnya, yang kita kejar pemeliharaannya, bukan pribadinya. Padahal Tuhan bilang, aku sudah menyediakan. Nah, tugas kita apa? Relationship, hubungan dengan Tuhan. Bukan yang kita kejar pemeliharaannya. Yang bukan kita kejar tuh berkat-berkatnya, bukan. Seringkali saya pakai bahasa saya, yang kita kejar tuh terkadang suka kantongnya Tuhan, dompetnya Tuhan. Kita nggak pernah kejar pribadinya Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan segala sesuatu untuk kita. Untuk apa Tuhan siapkan segala sesuatu? Supaya engkau nggak mencari itu lagi. Engkau pribadi, hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia. Makanya dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 31 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada satu hal yang saya mau sharing pada hari ini. Untuk apa manusia diciptakan? Secara khusus di ayat 26 sampai 31 ini, di akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Di ayat 31. Sehingga akhirnya kita menyadari, untuk apa saya ada di muka bumi? Kenapa ada banyak orang menghabiskan waktu begitu saja, tanpa menyadari untuk apa sebenarnya keberadaan saya di muka bumi? Untuk apa saya diciptakan? Akhirnya hidup manusia jadi asal-asalan. Ya suka-sukanya saya lah. Saya mau bangun siang kek, suka-suka saya lah. Saya mau lakukan ini, suka-suka saya. Hidup saya. Hei, kita hidup kita milik Tuhan loh. Siapa yang kasih nafas hidup? Siapa yang kasih pemberian hidup? Kalau bukan Tuhan, siapa? Seringkali kita miss di sini, saudara. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa saya ada. Pasti ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan, untuk kita tahu apa menjadi rencana Tuhan, kita mesti ada ke Tuhan. Kalau enggak, kita nggak akan pernah tahu apa menjadi rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. 2 Korintus 5 ayat 15. Rasul Paulus bilang begini sama jemaat di Korintus, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, lihat, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus datang untuk meluruskan kembali apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan manusia. Dan hal ini didapati oleh Rasul Paulus. Dia bagikan kepada jemaat di Korintus. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya semua mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Nah, ini kan bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia ajarkan apa? Me, myself, and I. Saya, dan saya. Hidup untuk saya nggak peduli orang lain susah. Selama saya aman. Itu sebabnya kenapa banyak korupsi terjadi. Karena hanya mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya dia mengambil keuntungan dari segala macam hal. Termasuk di dalam pandemik ini nantinya. Bahaya, saudara. Karena apa? Fokus hidupnya hanya apa? Dirinya sendiri. Inilah yang bertolak belakang dengan apa yang Kristus ajarkan. Maka Rasul Paulus menyadari hal ini, dan dia bilang kepada jemaat di Korintus, supaya Kristus telah mati, supaya semua orang yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hal yang sama disampaikan kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Lihat saudara, aku hidup, tapi karena Kristus mati buat aku, maka aku memberikan hidupku kepada Kristus. Saya sedang tidak bicara bahwa semua orang harus jadi pendeta. Memberi hidup kepada Kristus berarti engkau mengabdikan dirimu. Engkau bekerja secara apapun, secara sekuler. Engkau kerja di dunia perbankan, engkau pengusaha, engkau bisnismen, engkau bekerja di pemerintahan. Lakukan semua sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang katakan Alkitab. Karena tujuan kita hidup, lihat, bukan lagi untuk diri kita sendiri, saudara. Betul, kita perlu kebutuhan hidup. Makanya dari awal tadi saya bilang, Tuhan sudah sediakan. Dari masa penciptaan Tuhan sediakan terlebih dahulu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan manusia. Baru Tuhan ciptakan manusianya di hari ke-6. Tuhan dandani dulu semuanya, baru Tuhan tempatkan manusia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus mengerti Tuhan tuh pelihara kita dahsyat. Izinkan saya mengingatkan, kita ada hari ini, di hari ke-12 di tahun yang baru, tahun 2022. Berarti masih ada 353 hari lagi untuk kita menyelesaikan tahun 2022. Kita nggak tahu ada apa. Selama 353 hari lagi kita nggak tahu. Tapi yang kita mesti pegang, Tuhan pelihara saya sepanjang tahun ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya di sepanjang tahun berjalan ini. Amin. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Gak peduli ada badai seperti apa, gak peduli ada pergumulanmu seperti apa. Tapi yang kita tahu, sebagaimana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Kenapa terakhir? Agar ketika manusia ada, semua sudah tersedia. Wow, thank God. Kita punya Tuhan yang sampai hari ini memelihara hidup kita. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik orang-orang yang takut akan Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dialah Allah yang menyediakan. Tapi mesti ngerti dulu untuk apa saya hidup. Sehingga akhirnya kita menyadari bukan hal-hal yang itu lagi yang untuk memelihara hidup kita yang kita kejar. No. Yang kita kejar adalah untuk hidup bagi Tuhan. Bagaimana saya hidup bagi Tuhan? Berikan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana saya berikan hidup saya kepada Tuhan? Apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau bisnis, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Iblis licik. Sampai hari ini dia masih cari jiwa kok. Alkitab katakan iblis seperti singa berkeliling, mencari jiwa yang dapat dimakan, saudara, dapat ditelan. Jangan sampai kita ditelan. Kapan kita ditelan iblis? Ketika kita ditipu, kena makan tipuan. Apa tipuan iblis? Tipuan iblis mengatakan bahwa kita ada untuk terus mencari kerja, untuk terus cari uang, untuk terus cari uang, untuk terus cari uang. Manusia, Alkitab katakan, tidak akan pernah puas untuk melihat, tidak akan pernah puas untuk mendengar. Engkau cari sesuatu, engkau tidak akan pernah puas untuk mendapatkan. Engkau akan kejar terus sampai engkau lupa usiamu sudah bertambah, waktu terus berputar. Engkau tidak punya waktu dengan istrimu, tidak punya waktu dengan suamimu, tidak punya waktu dengan anak-anakmu, karena engkau habiskan untuk cari uang, cari uang, cari uang, sampai engkau lupa untuk apa engkau ada di muka bumi ini. Iblis licik. Sehingga akhirnya ini terus terjadi, ini terus terjadi, ini terus terjadi. Padahal kita hidup karena kasih karunia kok. Saya ingat betul ketika zaman Delta, banyak orang direnggut oleh Delta. Di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kalau nggak salah.
Disitulah banyak orang mencari oksigen, saudara. Ini saya sudah saksikan. Bahwa orang beli oksigen cuman ukuran setengah meter kali 50 cm. 50 sampai 60 cm. Itu berebut harga kalau nggak salah 3 juta. Cuman sehari-hari pakai. 1 hari untuk cari oksigen pada saat itu. Disitulah kita menyadari bahwa hidup itu milik Tuhan. Dan kita dikasih oksigen free loh. Free. Tiap pagi kita sedot. Tiap saat kita sedot. Gratis. Terus kita gak mau mengucap syukur sama Tuhan. Terus kita gak mau berterima kasih. Kita anggap ya udah biasa lah, namanya bernapas biasa loh. Loh, ingat dong kemarin. Pada saat oksigen langka. Orang cari di mana-mana sampai berbondong-bondong untuk nyimpen di rumah tabung oksigen karena ketakutan. Bayangkan saudara. Harusnya kita sadar akan hal itu. Nah, banyak manusia nggak sadar sehingga mereka hidup asal hidup. Tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begini loh harusnya kamu hidup. Makanya ada tuntunan. Apa tuntunan? Firman. Firman adalah tuntunan untuk seperti apa kita harus menjalani hidup. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengarahkan kita, mengingatkan kita akan segala sesuatunya. Karena tujuan manusia hidup sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena suka-sukanya saya dong. Saya mau buat ini kek, saya mau buat itu kek, saya mau berzina kek, saya mau berselingkuh kek. Suka-suka saya, hidup-hidup saya. Sorry, saya mau bilang hidupmu bukan punya kamu. Tuhan yang kasih hidupan sama kamu. Berarti hidup kita milik Tuhan. Jangan sembarangan pakai hidup kita. Pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Selagi masih bisa. Karena ketika selang infus ada di mana-mana, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Cuman nangis. Saya menyesal, saya menyesal. But it's late. Selama masih diberikan hidup-hiduplah untuk Tuhan. Yuk sekali lagi sama-sama kita buat langkah profetik. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup untuk Tuhan. Ketik di kolom chat saudara saat ini. Saya mau hidup untuk Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita menyadari hidup saya milik Tuhan. Kalau saya harus hidup dan saya harus memberikan hidup saya kepada Tuhan. Untuk bicara keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan. Saya tahu Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bagian saya sekarang cari Tuhan, kejar kehadiran Tuhan. Terlalu mudah Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Akhirnya banyak manusia tidak sadar sehingga mereka hidup asal hidup. Apa maksudnya hidup asal hidup? Ya hidup hanya untuk mencari kesenangan, hidup hanya untuk mencari keuntungan. Hidup hanya untuk diri sendiri, tidak mau berbagi, tidak mau menolong, tidak mau care, tidak mau peduli. Padahal Alkitab katakan saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu. Sebab untuk itulah engkau terpanggil. Akhirnya kan orang hidup untuk dirinya sendiri. Nggak lagi peduli akan, ya udah nggak apa-apa lah, dosa mah nanti aja tanggung belakangan. Kenapa? Karena fokusnya kepada dunia. Dia lupa dunia ini gak selamanya bos. Hidup gak selamanya akan ada selesai dalam hidup ini. Kemana kita? Jangan pernah bilang itu mau urusan belakangan. Jangan sampai waktu merenggut dan mengambil semuanya. Dan semua sudah terlambat. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita kembali beribadah. Untuk kita kembali berbakti kepada Tuhan. Datang. Jangan keraskan hatimu dan berkata, iya Tuhan nanti aja saya masih sibuk. Jangan keraskan hatimu dan berkata, ya Tuhan nantilah, Tuhan belakangan nanti kalau saya udah tua, udah pensiun, nanti barulah. Selama masih ada waktu, pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa sih manusia Tuhan ciptakan? Yang pertama saya pelajari, Tuhan ciptakan manusia. Ini yang mesti kita ingat saudara. Jangan sampai kita salah melangkah.
Sehingga akhirnya salah melangkah, akhirnya hidup kita egois, hidup kita hanya untuk senangan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan kerajaan sorga. Kita lupa bahwa kita berpikir bahwa kita akan menghabiskan hidup kita di dunia ini. No. Dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Ada satu tempat yang disebut dengan kekekalan. Di mana kita harus pikirkan, di mana akhir dari kekekalan kita. Dan itu sebuah kepastian. Karena itu kita harus mengerti tujuannya. Apa yang Tuhan mau untuk saya buat dalam hidup saya. Yang pertama, ingatlah, manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi saudara mesti ingat, sekalipun kita tidak hidup memuliakan nama Tuhan, Tuhan tidak berkurang kemuliaannya. Jadi jangan pernah merasa bilang, wah saya dipakai Tuhan nih untuk memuliakan Tuhan. Kalau nggak ada saya maka kemuliaan Tuhan berkurang. Enggak. Kita dipercayakan untuk memantulkan, memancarkan. Buat orang lain mengerti dan mengalami kemuliaan Tuhan. Coba saudara lihat Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7 bilang begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Semua orang yang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi yang pertama, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 26, ayat 16. Matius 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lihat, dan ujung-ujungnya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ada manusia-manusia yang melihat perbuatan baik kita, dan dampak dari apa yang kita buat, orang itu memuliakan Bapa. Jadi kita adalah alat di tangan Tuhan untuk orang lain memuliakan Tuhan. Jadi jangan berharap engkau berbuat baik terus engkau berharap ya mudah-mudahan lu balas lah. Kalau nggak balas ya gue nggak akan buat baik lagi sama lu. Stop berpikiran seperti itu. Itu tipuan-tipuan licik iblis yang dimainkan dalam pikiran kita, sehingga akhirnya ada banyak anak-anak Tuhan berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena akhirnya mulai berkata, buat apa saya buat baik? Dia juga nggak pernah perhatiin saya udah buat baik sama dia. Dia juga nggak perhatiin kalau saya udah berkorban buat dia. Kita lakukan itu karena kita tahu supaya orang ini melihat perbuatan baik kita dan dia memuliakan Bapa, bukan memuliakan saya. Ujung-ujungnya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau dia berterima kasih sama kita karena kita buat baik, itu puji Tuhan, itu bonus. Tapi itu bukan itu yang kita kejar. Bukan balasan dari dia untuk kita berbuat baik agar dia lakukan sesuatu kembali kepada kita. Bukan itu yang kita kejar. Karena Yesus bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan orang itu memuliakan Bapamu di sorga. Itu goalnya, itu tujuannya, itu untuk apa kita berbuat baik. Tapi iblis licik, kembali lagi dia memutarkan apa yang benar. Sehingga akhirnya ada banyak orang berhenti berbuat baik. Capek saya berbuat baik, pendeta. Buat apa perbuatan baik saya nggak dihargai? Saya udah lakukan berjuang, lakukan yang terbaik buat semua orang, tapi saya nggak pernah dianggap, pendeta. Lihat, sampai akhirnya dia lupa bahwa saya buat sesuatu bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai tertipu, jangan sampai kita kemakan jebakan iblis. Akhirnya kita berpikir segala sesuatu itu untuk saya. Dan kalau saya tidak terima, maka saya stop, berhenti untuk melakukan itu. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 11 ayat 36, Rasul Paulus jelas bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah, apa dibilang? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi cuma buat Tuhan. Kita dipercayakan menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat hidup saudara dan saya, dan akhirnya mereka memuliakan Bapa di surga. Itu yang kita kejar, itu tujuan hidup kita. Buatlah apapun dalam hidupmu dengan satu tujuan, supaya melalui hidupmu Tuhan dimuliakan. Bagaimana? Kita bisa pikirkan, banyak hal bisa kita kerjakan agar banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya setiap kali ibadah doa pagi saya selalu mengajak, ayo bagikan kembali, bagikan kembali. Kenapa? Agar hidup kita minimal menjadi berkat, menyediakan wadah melalui sosial media kita. Jangan yang kita bagikan hanya hal-hal yang gak berguna, gak bermanfaat, bahkan hoax. Tapi belajar bagikan firman, belajar bagikan sesuatu yang orang lihat, orang diberkati. Orang lihat, orang memuliakan Tuhan. Apa itu? Firman, renungan, bagikan. Karena kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi baik kehidupan keseharian kita maupun melalui sosial media kita pakai. Dulu waktu belum zaman sosial media, kita harus ketemu dengan orang. Tapi sekarang kita duduk manis di satu tempat, orang bisa melihat segala sesuatunya, apa yang kita buat melalui sosial media kita. Saya duduk di kota Bandung, saudara bisa ketemu dengan saya, saudara bisa mengikuti dari seluruh bagian Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita pakai kemajuan teknologi, kita pakai kemajuan zaman untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tugas kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ya Tuhan, pakai hidup saya untuk memuliakan nama-Mu. Sama-sama bilang sama saya, ya Tuhan, pakai hidup saya untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang pertama untuk kemuliaan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan tujuan apa? Untuk bersekutu, untuk berfellowship, untuk datang menyembah Dia. Allah nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan pakai manusia untuk menyembahnya. Kalaupun manusia nggak menyembah Tuhan, dia pakai batu-batu untuk menyembah Dia, Tuhan. Tapi kalau kita dipercayakan untuk bisa menyembah Dia, itu anugerah, itu kasih karunia Tuhan. Kita menyembah Allah yang memberi hidup buat hidup saya. Kita diciptakan untuk bersekutu, itulah yang terjadi di Taman Eden, di mana Tuhan menciptakan Adam. Diambil tulang rusuk Adam, dijadikan Hawa untuk bersekutu. Bukan hanya manusia bersekutu dengan Allah, tapi manusia juga berfellowship dengan sesamanya. Kita ada, kita diciptakan untuk bersekutu, berfellowship dengan Allah, bersekutu, berfellowship dengan sesama. Tapi dosa merusak itu semua, sehingga hubungan manusia dengan Allah terusak. Dampaknya hubungan dengan manusia, dengan sesama juga akhirnya ribut, akhirnya saling serang, akhirnya saling sikut. Kristus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, supaya hubungan manusia dengan sesama juga kembali dipulihkan. Ingatlah, kita ada untuk bersekutu dengan Allah. Kalau kita hari-hari ini kita hidup tapi malas sekali untuk datang beribadah, malas sekali untuk memuji menyembah Tuhan, malas sekali untuk berfellowship dengan sama saudara dikasih dalam Tuhan, dipertanyakan, sebenarnya untuk apa Tuhan ciptakan saya? Kita ada untuk menyembah. Kita ada untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya ketika Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun, Tuhan pakai Musa untuk menyampaikan kepada Firaun pesan ini. Pesan ini disampaikan Musa kepada Firaun dalam Keluaran 7 ayat 16.
Dan katakanlah kepadanya, kepada Firaun, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Lihat, umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tujuan satu, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Kita diselamatkan dari dosa kita, kita ditebus dari dosa kita untuk beribadah kepada Allah. Repotnya kita udah diselamatkan, terus kita hidup suka-suka kita. Sampai hari Minggu kita juga cari uang, sampai hari Minggu kita kerja, yang harusnya kita menyediakan waktu buat Tuhan. Kita lupa segala sesuatu buat Tuhan. Dari Tuhan kita terima. Terus kita gak mau kembalikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita gak mau mengucap syukur buat segala apa yang kita terima. Wow, miris. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani dalam ibadah doa pagi setiap hari, untuk ayo bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar agama yang mengajarkan untuk berbuat baik. Kekristenan bicara tentang hubungan antara umatnya dengan Allahnya, antara anak dengan Bapaknya. Sebab kita memanggil Allah kita Abba, ya Bapa. Kenapa? Karena Allah menekankan hubungan, bukan cuma sekedar rules, peraturan-peraturan, no, tapi hubungan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk itulah kita diciptakan, untuk membangun hubungan dengan Allah. Karena Tuhan tahu ketika hubungan kita terbangun dengan Allah dengan baik, maka otomatis hubungan kita dengan sesama baik. Karena kita belajar mengasihi Allah, kasih akan Allah ada dalam hati kita, maka dengan mudahnya kita dapat impartasikan kasih akan Allah kepada sesama. Untuk itulah kita diciptakan, untuk beribadah, untuk berfellowship, untuk menyembah, untuk bersekutu dengan Allah. Dan ketika kita sudah diciptakan untuk seperti itu, lalu kita tidak lagi untuk beribadah, maka sejatinya kita sudah salah jalan. Kalau pabrik itu produknya reject, saudara, udah gak sesuai dengan apa yang harus jalan sebagaimana mestinya. Jadi yang pertama, kenapa kita diciptakan? Yang pertama, karena untuk kemuliaan Allah. Kita adalah alat kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, agar orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Untuk bersekutu dengan Bapa, untuk berfellowship dengan Allah, dan akhirnya hubungan kita dengan sesama juga baik. Itu tujuannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar berkuasa. Dalam ayat 26 dan ayat 28, dua kali dalam Kejadian pasal 6, ayat pasal pertama ayat 26 dan 28, dua kali Alkitab catat supaya mereka berkuasa. Jadi manusia pada mulanya diberikan kuasa. Ada kuasa buat manusia yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu juga dosa berkuasa atas hidup manusia. Tabo balik, orang Manado bilang. Terbalik keadaannya. Kristus datang untuk mengembalikan kembali kuasa itu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Yesus bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lihat, kembali kuasa itu diberikan seperti pada saat diciptakannya manusia. Tapi harus ada pemulihan terlebih dahulu. Hubungannya dibangun kembali terlebih dahulu. Dosa harus ditaklukkan terlebih dahulu, agar bukan kita dikuasai oleh dosa, tapi kita berkuasa. Kita menaklukkan. Bukan kita yang ditaklukkan, tapi kita yang menaklukkan. Menaklukkan dosa, menaklukkan keinginan-keinginan daging, menaklukkan keegoan. Untuk itulah kita dipanggil, sehingga akhirnya kita dikembalikan
pada posisi awal ketika Tuhan menciptakan kita untuk memiliki kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Kepadaku telah diberikan kuasa untuk menaklukkan dosa, untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging, untuk menaklukkan hawa nafsu. Sudah ada kuasa. Karena itu jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Jangan mau diperbudak lagi oleh keinginan-keinginan daging. Jangan mau ditaklukkan lagi oleh hawa nafsu. Kita buat balik keadaan. Saya sudah terima kuasa, maka saya harus berkuasa atas dosa. Saya harus berkuasa atas keinginan-keinginan daging. Betul kita masih berjuang, tapi Roh Kudus memampukan kita. Sehingga akhirnya kita mengerti untuk apa kita ada di muka bumi. Karena ketika kita salah mengerti untuk apa saya di muka bumi, maka kita akan menghabiskan hidup kita dengan sia-sia, dengan cuma-cuma, dengan tidak menjalankan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di muka bumi ini. Jadilah orang-orang yang mengerti untuk apa kita diciptakan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan kita, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan akhirnya kita mengerti untuk kita bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Dan akhirnya kita diberikan kuasa kembali kuasa yang sama dianugerahkan buat hidup saudara dan saya, agar kita menaklukkan dosa, menaklukkan keinginan-keinginan, dan menaklukkan hawa nafsu. Untuk ditaklukkan, bukan kita yang ditaklukkan, tapi kita belajar menaklukkan, karena kuasa itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu untuk apa kami diciptakan. Tuhan ampuni kalau selama ini kami salah menjalani hidup kami. Selama ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya hidup egois, sehingga akhirnya kami hidup suka-suka kami tanpa kami sadari waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Semakin hari kami semakin tua, semakin hari kami semakin berusia lanjut, sehingga akhirnya kami lupa bahwa kami tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di muka bumi. Oh Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami diingatkan melalui perenungan firman bahwa kami ada untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, pakai hidup kami, sehingga melalui hidup kami ada banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hidup kami. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan kau yang hari-hari ini rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat umat, mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Mereka rindu hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, agar hidup setiap kami ya Tuhan. Secara khusus kami yang menaruh tangan kanan kami di dada, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mulai hari ini kami tidak mau hidup secara egois lagi. Kami tidak lagi mau hidup mementingkan diri kami sendiri, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, dan bagian kami adalah menjadi berkat, menjadi terang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, pakai kami ya Tuhan, pakai kami, perlengkapi kami. Hari ini kami juga diingatkan bahwa kami diciptakan untuk berfellowship dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kami juga datang kembali minta ampun sama Tuhan kalau hari-hari ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kalau kami hari-hari ini hanya sibuk dengan pekerjaan kami, sibuk dengan berkat yang Tuhan percayakan dengan kami, ampuni kami. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami berdoa, mulai hari ini kami mau buat komitmen yang baru. Tuhan, kami tahu segala hidup kami dicukupkan oleh Tuhan. Betul kami harus bekerja, betul kami harus berusaha, tapi kami mengerti bahwa ada waktu-waktu khusus yang harus kami sediakan buat Tuhan. Di waktu pagi, di waktu malam hari, bahkan di waktu ketika kami menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga akhir kami tidak terus mengejar keinginan-keinginan kami. Kami terus mengejar apa yang menjadi kesukaan-kesukaan kami, tapi kami mau belajar mengejar apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat umatmu di dalam nama Yesus, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Biar Tuhan jamah, sehingga akhirnya kami menyadari hidup kami milik Tuhan. Kami harus berfellowship, kami harus bersekutu dengan Tuhan, kami harus beribadah kepada Tuhan. Untuk kami mengucap syukur, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Roh Kudus jamah,
Mereka rindu dipulihkan. Roh Kudus beri hati yang baru, hati yang lapar dan haus akan Engkau, hati yang mau dipulihkan, hati yang mau mengerti bahwa hidup kami Tuhan sudah mempersembahkan hidup Tuhan kepada kami. Kami juga harus memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga diingatkan kembali untuk kembali memiliki hidup yang berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas keinginan-keinginan daging, berkuasa atas hawa nafsu, berkuasa atas keegoan kami. Karena kami tahu kuasa itu sudah diberikan kepada kami ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan, ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dan hidup dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa biar Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kami, mengingatkan kami bahwa kepada kami telah diberikan kuasa. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sudah mengembalikan bagi kami kuasa mula-mula untuk kami berkuasa atas dunia ini, sehingga kami tidak dikuasai, kami tidak ditaklukkan oleh keinginan-keinginan dunia. Tapi kami belajar mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah sikap bahwa kami ada di tengah-tengah dunia, tapi kami tidak mau pakai cara-cara dunia untuk melakukan segala sesuatu. Betul, kami tinggal di tengah-tengah dunia, tapi Tuhan juga yang memakai hidup kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Kami mengerti apa tujuan kami hidup. Kami memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, dan mulai hari ini kami lakukan apa yang Tuhan mau. Oh, tuntun kami Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan mereka dalam mereka beribadah, dalam ibadah doa pagi. Tuhan lihat waktu yang diberikan kepadamu. Tuhan lihat kesungguhan hati, kesungguhan hidup yang mereka berikan kepadamu. Hamba berdoa kalau hari-hari ini mereka sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Kami percaya janji-Mu pasti tergenapi atas setiap mereka, bahwa apa yang diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, maka tetap ada untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari ini berdoa untuk dipulihkan dalam kesehatan mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Roh Allah mendiami hati mereka. Itu sebabnya kami sepakat berdoa segala bentuk kelemahan tubuh, segala bentuk sakit penyakit yang kami derita, yang kami alami hari-hari ini. Kami sepakat berdoa mengusir, menghardik atas tubuh kami dalam nama Yesus dari Nazaret. Keluar segala sakit penyakit, keluar segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami menghardiknya demi nama Yesus Tuhan. Yesus, kami tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat keuangan mereka. Ada dari antara mereka yang harus membayar hutang piutangnya. Ada antara mereka harus membayar sekolah anak-anaknya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap keuangan anak-anak Tuhan. Tuhan tolong setiap perekonomian anak-anak Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan memelihara setiap kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya sungguh kami boleh melihat pertolongan pembelaan Tuhan nyata atas kami. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka, sehingga akhirnya mereka menemukan tempat di mana mereka harus bekerja, mereka harus berkarya. Perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan-perusahaan yang membangun. Tuhan tolong dalam nama Yesus mereka juga punya komunitas yang takut akan Tuhan. Maka hamba juga berdoa ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan. Bagi mereka Tuhan percayakan orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa.
pasangan-pasangan hidup yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka, bahkan bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus, Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa dan merindukan keturunan-keturunan ilahi. Bapa, hamba menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Apapun yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan keturunan, maka setiap kutuk-kutuk keturunan kami putuskan dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Dari mereka akan lahir keturunan-keturunan yang dahsyat, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, keluarga kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, buat mertua, menantu kami. Kami berdoa buat om, tante kami, ponakan kami. Kami berdoa buat oma, opa, cucu kami. Bahkan orang-orang yang kami kenal, yang mungkin hari-hari ini belum mengenal Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidup mereka, agar mereka kembali datang kepada Tuhan. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan kami melihat di tahun ini mereka berbalik kepada Tuhan. Izinkan kami melihat di tahun ini mereka dijamah Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh, thank you Lord. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari ini, pagi ini menyaksikan ibadah doa pagi, namun mereka belum mengenal Yesus, Tuhan, aku berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjamah hati mereka, sehingga ketika firman mereka dengar, bahkan doa ini kami naikkan, mereka hati dijamah Tuhan, hati mereka disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit dari mereka, dijamah dan disembuhkan Tuhan. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat kota di mana kami tinggal, diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, mara bencana alam, dijauhkan dari segala niat orang jahat, kerusuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, jaga kota di mana kami tinggal, karena kami ucapkan berkat. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kota di mana kami tinggal diberkati, ada damai, ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan ada pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas kota-kota kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Kami mengasihi Indonesia. Bahkan kalau ada mereka yang tinggal bukan dari Indonesia, kami juga berdoa buat bangsa mereka. Kami berdoa mengucapkan berkat buat bangsa di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota, TNI, Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Biar setiap mereka Tuhan memberkati, setiap mereka Tuhan tolong, setiap mereka Tuhan jaga, sehingga setiap mereka mengambil keputusan yang tepat untuk memajukan bangsa ini. Dalam mereka menangani pandemi COVID yang ada, Tuhan, kami berdoa beri hikmat dari Tuhan untuk memajukan hal-hal yang baik, untuk memajukan progres, hal-hal untuk apapun juga berkaitan dengan pandemi COVID, untuk tidak lagi ada atas bangsa kami, tidak lagi ada atas dunia ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perkatakan Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan, jaga Indonesia sehingga diluputkan bangsa ini dari pandemi COVID yang ada. Bahkan kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus, tidak berlaku atas bangsa ini. Sebab Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa menyerahkan para mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, tenaga kesehatan dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Tuhan beri mereka hati yang selalu mau ada di depan untuk menangani pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur, kami mengerti hidup kami ada untuk anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami jalani, kami hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, ingatlah Engkau ada untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah kita ada untuk beribadah, untuk berfellowship, untuk bersekutu dengan Allah. Dan ingatlah Engkau ada untuk berkuasa atas setiap keinginan-keinginan dagingmu.
Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Sepanjang hari ini mereka berjalan dalam kuasa. Sepanjang hari ini mereka hidup memuliakan Tuhan. Dan sepanjang hari ini mereka berfellowship dengan Allah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Kita kembali ketemu besok Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Waktu yang sama jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan pastikan bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak umat Tuhan juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalamnya. Sampai ketemu besok. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.